Jadi kalau kita bicara tentang mikroplastik itu sebenarnya plastik yang terurai di lautan. Nah, asal dari mana plastik ini? Plastik ini sebenarnya berasal dari daratan, lebih ke sampah. Sampah yang dibuang ke aliran sungai dan itu dia akan terbawa ke laut. Tidak ada. Tidak ada. Truk sampah kan cuma batasnya sampai di Kampung Salak. Dia tidak akan lanjut ke sini. Lebih ke masyarakatnya sih. Jadi begitu habis jajan atau apa segala macam, itu udah nggak dipikirin lagi ada tempat sampah atau tidak, langsung dibuang. Kalau kita lihat Sorong sekarang, kondisinya bisa dibilang sudah urgent ya untuk penanganan sampahnya. Nah, harapannya semua masyarakat terlibat, masyarakat, pemerintah, itu bisa sama-sama bekerja sama, mungkin bisa duduk bareng, ngobrolin, pasti nggak ada yang mau kota ini kotor gitu kan. Nggak ada yang mau, satupun pasti pengennya kota ini bersih gitu. Saya Yohanes Don Bosco lengkapnya. Saya lulusan biologi dari Uncen. Jadi kemarin itu kami coba lakukan riset kecil-kecilan sih tentang mikroplastik. Kami lakukan itu di lab karantina ikan di Sorong. Jadi kami lakukan itu adalah pertama kami ambil sampel ikannya dulu. Ambil sampel ikan yang berada di perairan Sorong. Jadi ada sampel dari Misol, dari perairan Sorong dan juga dari Jembatan Puri. Jadi tempat kami mengambil di Jembatan Puri. Nah, saya tidak sebutkan jenis ikan ya, tapi ikan itu layak dikonsumsi. Dilihat dengan kasat mata itu masih layak dikonsumsi. Jadi kami coba melihat mikroplastik yang ada dalam saluran pencernaan ikan. Dari hasil yang kami dapat ternyata sudah ada loh. Sudah ada sampel ikan dari perairan Sorong itu yang terkontaminasi dengan mikroplastik. Jadi begini, kalau kita bicara tentang mikroplastik itu tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa dia berasal dari plastik yang terurai. Biasanya itu di perairan itu selain ikan yang kita bisa lihat dengan kasat mata, ada juga zooplankton. Zooplankton itu organisme biologi yang hidup di perairan, di lautan. Nah, biasanya plankton makan mikroplastik, lalu itu plankton ini dimakan oleh ikan. Jadi prosesnya seperti itu, dimakan oleh ikan dan ikan otomatis terkontaminasi dengan mikroplastik karena dia memakan plankton tadi. Atau bisa jadi hal lain juga, ikan langsung makan mikroplastik. Bahan-bahan plastik itu berbahaya. Kalau yang beberapa literasi yang saya baca itu, bahan plastik itu kalau terlalu lama dalam tubuh kita itu bisa mengakibatkan manusia menjadi kanker, kena kanker ya, seperti itu. Sampai pada waktu pembayaran listrik itu, mereka masukkan sampah ke dalam. Tetapi kami di sini kami tidak bisa untuk ini karena kami tidak dilayani dengan kendaraan sampah untuk angkat sampah. Sampah kami buang sendiri. Masa kamu mau bayar masukkan itu pembayaran sampah ke dalam KPLN? Nama saya Bapak Felix Faidan, tinggal di Suprau. Ya, sampahnya satu-satu kalinya dibuang ke laut. Kalau kami yang di darat ya kami kumpul baru bakar. Masyarakat ini kalau umpamanya bak sampah siap baru dikasih beban umpamanya itu mereka juga siap karena mereka mau bawa sampah itu kemana. Jadi ditargetkan kira-kira berapa, yang penting fasilitas itu lancar asal ada. Harapannya lewat pemerintah pun sama saja. Harapan saya itu seandainya kalau pemerintah kota dia perhatikan, jangan pemerintah kota tapi kalau bisa bank sampah Sorong Raya, kalau dia bantu untuk fasilitas, pikir bank sampahnya masih jalan sampai sekarang ini. Banyak waktu itu dibantu sampah ini. Ya namanya kekurangan masyarakat, tapi sampah dia masuk,
Ya seperti macam sampai mereka semangat cari sampai di Pulau Buaya, di Pulau Sop, di Pulau Nana, sampai Endok Karim, sampai di Usamina, sampai bandara, sampai di Fakultas IKIP di Melanu, bermuat dengan pickup. Ya, artinya sementara cari di luar untuk, dan di sini memang sudah menipis, artinya sudah, ini jadi harus cari keluar supaya bisa dia dapatnya. Nah, setiap kami dari Suprau, kami ketua RT diingatkan Pak Lurah supaya masing-masing RT menjaga lingkungannya, dalam arti ya menyampaikan untuk masyarakatnya untuk pembersihan itu. Jadi pada kesempatan tadi juga saya berikan pesan juga untuk masyarakat harus menjaga lingkungannya sendiri supaya bersih terus. Orang tuh harus lebih selektif dalam memilih makanan yang dia makan, terus itu kan tujuannya untuk sehat tuh. Dan kalau dia mau sehat, kalau dia mau jajan, otomatis ya lingkungan jangan dibuat sakit gitu. Halo, kenalkan nama saya April, saya sebagai owner Air Rasa. Air Rasa mulai ada itu tahun 2020 awal Covid. Iya, karena memang saya pribadi suka dengan makanan sehat, dengan dunia kesehatan seperti itu. Pengen bantuin orang bisa hidup lebih sehat, apalagi sekarang gaya hidup masyarakat itu udah mulai ya kayaknya keluar jalur ya. Banyak gitu tren-tren makanan dan minuman saat ini yang lebih cenderung manis, terus fast food kayak gitu, kayaknya akan berdampak buruk bagi kesehatan ke depannya. Saya juga menyukai tentang lingkungan. Jadi bagaimana caranya bisnis ini itu bisa memberikan edukasi ke masyarakat untuk menggunakan bukan wadah sekali pakai. Jadi kan up dulu masalah-masalah lingkungan di Kota Sorong ini, terutama sampah-sampah, dan itu kan banyaknya botol kemasan, terus jajan-jajanan, terus kayaknya nggak pengen berkontribusi ada labelku yang menyumbang dari sampah-sampah tadi. Apa kan udah ya tahu lah, sampah itu yang kita hasilkan, oke kita buang sampah di tempat sampah, tapi sampah itu tidak semuanya bisa sampai ke tempat akhir pembuangan sampah. Bisa jadi saat proses pengangkutan itu tuh berjatuhan di tanah, terus mengalir ke jatuh ke selokan, saat hujan dia mengalir sampai ke laut, dan laut sampai di laut, terus ikan-ikan makan terus ditangkap, terus kita makan lagi. Jadi kita membuang sampah dalam bentuk kemasan, tapi begitu sampah itu akan balik ke kita dengan bentuk yang berbeda, dan itu kan berdampak lagi ke kesehatan kita. Jadi bukan hanya soal makanan yang kita pilih, tapi dari apa yang kita lakukan itu akan balik lagi ke kita. Jadi sebenarnya itu adalah suatu circle yang terus berhubungan, dan itu nggak putus. Lebih ke masyarakatnya sih. Jadi begitu habis jajan atau apa segala macam, itu udah nggak dipikirin lagi ada tempat sampah atau tidak, langsung dibuang. Semisal kalau saya menyediakan wadah yang bukan sekali pakai, otomatis kan dia jaga, dan itu bisa dipakai berulang, bisa dicuci. Sebenarnya kan berawal dari kita ini kan yang menghasilkan sampah, ya otomatis tanggung jawab itu di kita. Walaupun pemerintah kota itu udah menyediakan sarana dan prasarana, ada tempat sampah, ada situ pengangkutan seperti itu, tapi kalau dari kitanya itu tidak membawa diri dengan baik, kita misalnya habis makan minum langsung ya udah nggak mikir apa-apa langsung buang, nah itu kan dari kitanya. Jadi diberesin dari kita yang menghasilkan sisa konsumsi, yaitu yang disebut sampah. Jadi harusnya kita yang bertanggung jawab. Kita bisa lihat sendiri ya, saat ini Kota Sorong khususnya ya, ada banyak sekali sampah yang mudah banget kita temuin di sepanjang jalan utama Kota Sorong. Nah, sampah-sampah tersebut muncul pertanyaan gitu, kenapa sampah-sampah itu bisa berceceran di mana-mana? Nama saya Preti Kristina. Di sini saya sebagai
Plastik Terasik Campaign Koordinator. Jadi campaign ini namanya kampanye plastik terasik. Kampanye plastik terasik ini sendiri adalah media kreatif yang kami adakan untuk penyadartahuan masyarakat terkait dengan konsumsi berkelanjutan. Dalam hal ini mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bisa dilihat dari lingkungan sekitar, misalnya kita bawa tote bag atau bawa tumbler, itu bisa dilihat persentasenya masih kecil banget dibanding dengan yang masih menggunakan plastik sekali pakai. Nah, kalau untuk membuat suatu perubahan besar tentunya kita juga butuh keterlibatan semua pihak, jadi bukan hanya satu pihak saja, seperti itu. Jadi tantangannya lebih ke bagaimana mengubah mindset masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Tapi ya memang untuk mengubah perilaku masyarakat terkait dengan konsumsi berkelanjutan ini pasti nggak mudah. Nah untuk itu, tapi kalau nggak dimulai dari sekarang, kita mau mulai kapan lagi? Jadi kita mulai dari hal-hal yang kita bisa dulu, seperti itu. Penanganan sampah yang efektif adalah memilah sampah mulai dari sumbernya. Misalnya dari rumah masing-masing kita sudah memilah sampah, mana yang organik dan anorganik. Tapi tentu itu harus diikuti juga dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Untuk bisa merealisasikan kebijakan itu ya tentu butuh kerjasama semua pihak, di mana mindset semua orang harus disamain dulu gitu. Semua harus satu frekuensi dulu, satu suara dulu. Untuk generasi setelah aku, yang aku harapkan mereka masih bisa menikmati langit yang biru, juga masih bisa menikmati pantai yang bersih, juga bisa makan ikan yang tidak tercemar dengan mikroplastik. Tuhan sudah ciptakan kita lingkungan ya, lingkungan yang indah. Kita itu hanya diminta untuk mari kita jaga, kita lestarikan. Ketika ada teman-teman yang mengajak lakukan ini, saya jujur saya suka, karena kalau kita jalan ya, kalau kita jalan di Sorong ya, kalau kita putar-putar Sorong, kalau sehabis hujan itu yang banyak di jalan adalah plastik. Mulai dari botolnya, sampahnya, kreseknya itu banyak sekali yang berserakan di jalan. Jadi hal yang paling kita lakukan itu adalah mencegah agar plastik tidak boleh sampai ke lautan. Itu hal yang paling mudah sekali. Ini lebih pesan ke masyarakat umum. Bukan saja mereka yang ada di pulau atau pesisir pantai, tapi kita yang mungkin punya kebiasaan buruk dengan membuang sampah sembarangan, apalagi langsung membuang sampah ke sungai. Nah, itu yang berusaha untuk kita cegah dulu gitu. Artinya itu ya jangan kita lakukan lagi lah, kasarnya seperti itu. Jadi lebih ke situ untuk mencegah supaya ini jangan terjadi. Mulai dari perubahan dari diri kita dulu, terutama dalam penggunaan plastik.